Darah 48. Mbak Fanya. Teriak Salsa pelan kaget tersenyum bahagia. Sekali lagi Fanya mengisyaratkan diam. Dia mengelilingi rumah dengan sangat hati-hati untuk mencari celah. Tidak ada celah sama sekali. Dia tahu wanita parubaya itu hanya bekerja sama dengan satu orang saja di sini. Jendela-jendela semua pakai teralis besi. Jalan keluar hanya dua. Jendela kaca di gudang tempat Salsa di Seasteriskap sama dapur. Dia harus mengunci semua akses keluar agar mereka tidak bisa keluar dengan mudah, setidaknya menghambat pengejaran ketiganya jika berhasil kabur. Fanya tersenyum curang memulai aksinya. Di belakang di tempat pembuangan sampah ada tumpukan pecahan kaca maupun piring. Diambil pecahan kaca yang berujung lancip setelah membungkus tangan kanan dengan kain lusuh yang didapat dari tempat sampah untuk mengempiskan semua roda 4 milik penjahat agar nanti mereka tidak bisa mengejar. Kembali lagi ke tempatnya semula, menyusun berdiri serpihan kaca sisa dengan cara memendam sebagian. Setelah selesai, melanjutkan misi menahan pintu dengan cara mengganjal ganggang pintu menggunakan kayu dan patahan genting ditaruhnya di antara sela-sela pintu dan lantai. Semoga usaha membuahkan hasil. Dia langsung berlari ke samping gudang lagi menemui adiknya. Sebelum menyelesaikan strategi penyelamatan, Fanya sudah mengkode Salsa agar menaruh sebanyak-banyaknya barang di belakang pintu. Mundur. Dihantam kaca dengan batu besar sekuat tenaga hingga menghasilkan bunyi yang memekikkan telinga. Ibu satu anak tersebut dengan sigap menangkap keponakan sebelum membantu adiknya turun dari jendela. Sebentar. Dipecahkan sekalian kaca yang masih menempel kayu untuk mempermudah adiknya memanjat jendela, mengurangi risiko tergores pecahan kaca. Hanya goresan kecil di telapak tangan tanpa disadari Salsa karena kepanikan sudah menguasai semua. Dengan cepat mereka berlari menuju mobil. Ayo, cepat. Sedikit lagi. Dibelokkan sana. Haish, kenapa jadi jauh betul aku parkir mobilnya? Kedua penjahat yang mendengar keributan langsung berlari ke gudang. Benar yang ditakutkan. Tawanan mereka kabur, pintu juga tidak bisa dibuka, hanya bisa terbuka sangat sedikit. Lari lagi ke depan. Sama saja ganggang pintu tidak mau bergerak turun. Dengan amarah yang membludak, tidak mau dipenjara sia-sia, ditendang keras pintu itu berkali-kali. Hentikan, di belakang ada jendela, teriak mantan ibu tiri Fanya. Keduanya berlari panik ke arah dapur mengejar. Hanya karena dunia mereka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keinginannya. Setelah berhasil memecahkan kaca seperti yang dilakukan Fanya, pria itu langsung loncat tidak sabar dan berakhir naas. Kedua kaki berlumuran darah, teriak kesakitan. Cepat naik di tubuhku. Jangan sampai mereka lolos. Aku gak mau dipenjara. Kalau perlu selesaikan dia, perintahnya sembari menyerahkan pisau lipat yang ada di dalam tas serimpangnya. Mata awas melihat mantan anak tiri dan adiknya berlari menuju mobil, langsung dikejarnya lewat jalan pintas. Melewati ribuan pohon untuk menyingkat waktu, jangan sampai buruan lolos. Cepat masuk, perintah Fanya setelah membukakan pintu untuk Salsa. Mbak Fanya, awas. Saat tangan hendak memakai sabuk pengaman, sorot mata tanpa sengaja melihat wanita itu datang tiba-tiba dari arah belakang kakak perempuannya seraya akan mengayunkan pisau. Refleks Salsa langsung berdiri, tidak peduli anak kecilnya jatuh menangis dari pangkuan yang terpenting keselamatan kakaknya. Kedua tangan mendoa rong tubuh Fanya dari samping hingga tubuh terjerembab ke tanah. Setelah menengok ke belakang dan pemandangan menyakitkan itu terlintas di mata Salsa. Dita * kasar keluar tubuh Salsa yang berda *rah, begitu pula anaknya dikeluarkan begitu saja hingga dahinya terbentur batu mengakibatkan sobekan oleh penjahat pria yang tadi terkena pecahan kaca. Mobil milik Aris dibawa kabur oleh kedua penjahat. Sudah tidak ada lagi kendaraan untuk mereka. Dengan rasa sakit yang amat di bahu, Salsa berusaha bangkit menolong anaknya yang menangis keras kesakitan. Sesaat Fanya blank dengan apa yang barusan terjadi, tapi kesadarannya dipaksa pulih. Ia harus segera menyelamatkan dua nyawa keluarganya. Salsa, Caca, panggilnya panik dalam tangis. Salsa membantu anaknya berdiri dengan satu tangan karena pisa *U itu masih setia menan *Cap. Tangisannya pecah melihat banyak *rah di kening dan kaki tangan Caca. Kap sayang, maafkan mama, pintanya bergetar mencoba menggendong meski kesusahan. Namun,
Tenaganya sudah terkuras banyak karena luka itu, belum lagi kesehatan mentalnya yang tiba-tiba goyah melihat kondisi sang anak beruntung. Fanya cekat menahan badan. Kenapa kamu lakuin ini? Sa, makinya kesal. Tangis sudah tidak bisa lagi direm. Sa, kita harus segera ke rumah sakit. Fanya menggendong keponakan seraya menuntun pelan adiknya mencari bantuan tanpa disadari satu sepatu sandal Caca lepas tertinggal. Sejauh mata memandang hanya ada pohon tinggi, entah harus meminta bantu kemana. Berjalan lurus tanpa tujuan berharap ada orang baik lewat sudi membantu membawa mereka ke rumah sakit segera. Salsa, kamu gak apa-apa, Mbak gendong saja ya. Darahnya keluar banyak. Salsa tidak merespons menambah kekhawatirannya. Sebelum itu, dia duduk menunduk meminta pengertian si kecil agar mau berjalan sendiri. Caca jalan sendiri ya, tante gendong mama. Mama sakit. Diusap air mata Caca tidak memedulikan air matanya sendiri turun deras. Dibo asteris pong belakang sekuat tenaga tubuh adiknya yang bongsor tinggi dan beratnya lebih daripada dirinya sendiri. Kak, pegang baju tante. Mbak, jangan. Mbak Fanya abis cecar. Jangan. Mbak, aku gak apa-apa. Fanya tidak kuat mendengar suara lirih adiknya tepat di telinga. Sesekali terdengar rintihan kesakitan. Mbak, aku ngantuk. Aku mau tidur di bawah saja. Turunkan aku. Mbak, Dek. Jantung Fanya berdetak kaget, nafas serasa tercekat mendengar kata itu. Sa, kamu harus kuat. Aku gak mau tahu itu. Mbak, aku mau tidur bukan mau mati. Seloro Salsa diselingi tawa geli beda dengan persepsi Fanya. Tubuhnya hendak luruh tapi dia berusaha bangkit lagi. Rasa nyeri di perut bawah terasa memuakkan. Kenapa rasa sakit ini muncul saat kondisi seperti ini? Tidak bisakah nanti? Tetap saja tidak boleh. Kamu harus kuat, Sa. Demi kami. Faiz, Caca. Si kecil sudah capek menangis kesakitan kini terdiam mendongak mendengar perdebatan keduanya. Hanya terus berjalan memegang pakaian tantenya meski kaki kecilnya sudah memberontak ingin berhenti. Banyak pula luka gores di kulit putihnya. Apalagi jalan yang dilalui bukanlah aspal. Bisa dibayangkan betapa tersik asterisanya kaki kecil mungilnya tanpa alas. Fanya tidak hentinya mengajak mengobrol jangan sampai adiknya tertidur. Dia tidak mau itu. Sa, Salsa, Salsa, sudah tidak terdengar lagi suara adiknya maupun rintihan. Benar-benar sunyi. Dia berusaha optimis. Meski tenaga dan perut sudah tidak mau lagi diajak kompromi. Terus berjalan hingga, Brook, sebelum semua berubah menjadi gelap.